And oke guys, selamat datang kembali dalam pembahasan alur cerita Dororo. Yang mana episode sebelumnya Yakimaru berhasil mengalahkan salah satu iblis. Akan tetapi ia tidak mendapatkan salah satu bagian tubuhnya kembali. Tentu seketika itu dirinya pun marah, akan tetapi tiba-tiba saja Yakimaru seperti mendapatkan bisikan yang membuatnya berjalan menuju tanah Diego. Dan di episode kali ini kita akan menyaksikan sosok Yakimaru yang tengah-tengah dalam kondisi senggol bacok. Ya undang gimana kita selengkapnya. Tapi sebelum masuk, ambil sukrok, wajib pilih sup, dan jangan lupa air putih yang ditaburi bubuk hitam sama gula. Dan lalu diaduk. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja masuk. Berangkat. Setelah perjalanan yang memakan waktu selama 1 bulan 12 hari lebih sekilo, Yakimaru dan Dororo akhirnya tiba di wilayah Tanah Diego. Sesekali mereka berpapasan dengan para prajurit yang tengah sibuk mempersiapkan perang. Dan tak hanya itu, tanpa keduanya sadari salah satu dari orang yang berpapasan dengan mereka mengenali wajah Yakimaru beserta Dororo. Sehingga cepat atau lambat Diego pasti mengetahui kedatangan mereka. Saat ini Tanah Diego tengah mengalami permasalahan yang cukup besar, di mana selain gagal panen karena kekeringan dan hama serangga, juga sebuah wabah menular. Tanah Diego mendapatkan sebuah undangan perang dari klan Asakura. Sementara di sisi lain, Tanah Diego tengah terjadi kebakaran yang disengaja oleh para samurai. Alasan mereka melakukan hal tersebut dikarenakan semua penghuni desa ini terkena penyakit menular. Supaya wabah ini tidak menyebar ke desa-desa lain, para samurai pun diperintahkan meratakan seluruh desa dan tidak membiarkan satu orang pun hidup. Perang besar yang akan terjadi membuat Diego mewajibkan laki-laki dewasa mengikuti perang membela tanah kelahiran mereka dari para penjajah. Tidak hanya itu, ia juga meminta para pemilik kuda melepaskan kuda mereka agar bisa digunakan ketika perang. Dan ketika salah satu samurai mendatangi peternak kuda, ia mendapati seekor kuda putih yang menarik perhatiannya. Oleh sebab itu sang samurai pun memutuskan membawanya, akan tetapi semuanya tidak mudah di mana sang kuda menolak pergi. Sementara itu bawahan Diego melaporkan bahwasannya ia melihat Yakimaru tengah menuju ke tanah Diego. Menurut perkiraan pemuda tersebut bisa sampai ke tanah ini dalam beberapa hari. Akan tetapi tanpa keduanya sadari, pembicaraan mereka diketahui oleh Taho yang langsung meminta menyerahkan Yakimaru kepadanya. Taho sadar kalau kemampuan sang kakak jauh di atasnya, mungkin saja untuk membunuhnya membutuhkan pasukan jumlah besar. Akan tetapi melihat situasi saat ini, ia hanya minta kepada Diego agar mengizinkan dirinya pergi bersama kedua pengawal miliknya. Melihat tekad kuat yang dimiliki anak keduanya, Diego akhirnya membiarkan Taho pergi, tapi ia tetap menyuruh bawahannya mengikuti Taho Maru. Sedangkan di tempat lain, kedua pengawal Taho tengah mengawasi para prajurit yang membuat mereka teringat tragedi kelam di masa lalu sebelum menjadi pengawal sang tuan muda. Dulunya mereka adalah anak malang yang menjadi korban sebuah perang, harus mendapatkan perlakuan buruk hingga akhirnya ditemukan oleh Diego. Pemimpin Tanah Diego itu tertarik dengan kemampuan yang dimiliki keduanya dalam mempertahankan diri. Oleh sebab itu ia membawa mereka dan menjadikannya teman berlatih Tahomaru hingga akhirnya menjadi pengawal pribadi sang tuan muda tersebut. Tidak ingin mengingat masa lalu, mereka bergegas pergi menemui sang tuan muda. Akan tetapi salah satu pengawal yang bernama Misu tiba-tiba saja meraba leher yang ternyata ia sudah terkena wabah penyakit, namun tetap merahasiakannya. Hari pun dengan cepat bergeser dan kini para pasukan sudah mulai diperintahkan berangkat menuju medan perang. Di sisi lain, pasukan klan Asakura juga turut berangkat menuju medan perang dengan harapan bisa menaklukkan tanah Diego. Dan pergerakan pasukan besar itu disaksikan secara langsung oleh Habause dari kejauhan. Sementara itu Yakimaru tiba di depan sebuah jurang yang sangat dalam. Dororo dibuat terpukau dengan jurang yang ada di depannya, akan tetapi tanpa keduanya sadari kalau terdapat benda aneh yang bersinar di dasar jurang. Hingga ketika hembusan angin menerpa mereka, tiba-tiba
Sebuah panah yang dilepaskan oleh Misu membuat tangan palsu Yakimaru hancur dalam sekejap mata. Meskipun belum bisa melihat, Yakimaru menyadari bahwasannya orang yang berdiri tidak jauh dari dirinya adalah Tahomaru. Seketika darah dalam diri pemuda itu pun mendidih dan berniat memulai baku hantam. Dororo mencoba menyadarkan Yakimaru kalau orang yang ini berada di depannya adalah adiknya sendiri. Akan tetapi Yakimaru sudah tidak peduli lagi disebabkan ia sudah muak dipanggil iblis oleh keluarganya sendiri. Hingga akhirnya baku hantam pun terjadi. Akan tetapi, pertarungan tersebut tidak hanya dilakukan Yakimaru beserta Tahomaru, namun para bawahan sang tuan muda itu juga ikut adil karena mereka sadar kemampuan yang dimiliki anak pertama Diego ini jauh di atas mereka. Semua itu dibuktikan ketika Yakimaru mampu memisahkan tangan kedua pengawal Tahomaru dengan begitu mudahnya. Keterkejutan tentu saja melanda Tahomaru menyaksikan bagaimana mudahnya Yakimaru menebas kedua pengawalnya. Tidak berhenti sampai sana, Yakimaru juga berniat membunuh mereka, akan tetapi hal tersebut dapat dicegah oleh Tahomaru sehingga pertarungan kembali terjadi. Darah yang mendidih dalam tubuh keduanya karena saling tidak terima membuat mereka bertarung dengan cukup intens. Tidak peduli kakak atau adik, yang penting saat ini salah satu dari mereka harus mati. Sayangnya mekanik yang dimiliki oleh Yakimaru jauh melampaui Tahomaru, sehingga ketika serangan Taho meleset, hal tersebut dimanfaatkan oleh Yakimaru dan berhasil melukai sang tuan muda kedua tanah Diego tersebut. Hingga tiba-tiba lagi para pengawal yang ditugaskan menjaga Tahomaru akhirnya turun tangan ketika menyadari sang tuan muda berada dalam situasi yang sulit. Orang kepercayaan Diego itu menyalakan peledak yang dirinya bawa dan berniat meledakkan sang kuda bersama Yakimaru dengan harapan mati atau setidaknya bisa membuat pemuda tersebut terluka parah. Namun sayangnya tindakan yang baru saja dilakukan sang tangan kanan ayahnya itu yang kita panggil aja Samsul membuat Tahomaru tidak puas, di mana Taho berniat menyusul Yakimaru untuk membunuhnya secara langsung, akan tetapi hal itu ditentang oleh Samsul. Alhasil terjadi sedikit perdebatan di antara keduanya hingga akhirnya Samsul pun harus membius Tahomaru. Tidak hanya membawa Taho beserta dua pengawalnya, ia juga menjadikan Dororo tawanan agar bila Yakimaru muncul kembali mereka bisa menekan bocah tersebut. Tanpa mereka semua sadari sepeninggalan semua orang, ternyata Yakimaru masih hidup walaupun dalam kondisi yang sangat lemah. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul keanehan yang mana tubuh kuda putih tiba-tiba saja diselimuti cahaya dan bergabung menjadi utuh kembali. Bersambung.